Kamu mencintai orang ini, tapi yang tidak kamu tahu adalah bahwa dia juga mencintaimu dalam diam, seperti langit mencintai bumi, tanpa henti tapi tak selalu terlihat. Kata-kata ini tidak datang dari bumi, melainkan dari tempat tinggi, di mana rahasia-rahasia hati diungkapkan dalam cahaya. Aku adalah utusan dari tempat itu, datang membisikkan kebenaran yang tersembunyi, yang mungkin tak pernah kamu duga. Ini bukan sekadar kisah cinta, ini adalah takdir yang ditulis sebelum waktu mengenal namamu. Dengarkan dengan hati, karena ini adalah panggilan untukmu, hanya untukmu. Aku melihatmu saat kamu menangis diam-diam, memegang rasa yang kamu anggap hanya sepihak. Kamu berpikir bahwa cintamu adalah beban, bukan berkat. Tapi lihatlah, di balik mata yang kamu curigai tak peduli, ada gelora yang bahkan dia sendiri tak bisa padamkan. Ada sesuatu yang dia simpan, sesuatu yang kamu belum tahu, tapi aku tahu. Hari demi hari kamu berjalan membawa rasa yang dalam, seakan tak ada yang memahami. Kamu mencintainya dengan segenap keberanianmu, tapi juga dengan ketakutan yang membungkam bibirmu. Kamu menunggu tanda, tapi tanda itu belum datang. Sekarang dengarlah, aku membawa pesan, tanda itu sudah lama ada, hanya saja tertutup kabut keraguan. Dia juga memikirkanmu. Dalam diamnya, dalam langkah-langkah yang tampak menjauh, hatinya tetap terpaut padamu. Cintanya tak berani berkata, tapi itu bukan karena tidak ada. Itu karena waktunya belum tiba. Tapi sekarang, langit mengubah musimnya, dan waktunya mulai mendekat. Ada malam ketika dia menyebut namamu dalam doanya, meski tak diucapkan keras. Ada saat di mana dia ingin mendekat, tapi hidup membawanya ke arah yang sebaliknya. Jangan salah paham pada jarak, karena kadang jarak adalah cara Tuhan menguatkan fondasi cinta sebelum membangunnya tinggi. Kamu merasa lelah, aku tahu. Tapi jangan padamkan api yang Tuhan sendiri nyalakan. Kamu tidak mencintainya tanpa alasan. Ada janji lama antara rohmu dan rohnya, janji yang ditulis bahkan sebelum kamu lahir. Kamu hanya sedang menunggu penggenapan dari sesuatu yang kudus. Setiap kali kamu bermimpi tentang dia, itu bukan hanya bunga tidur. Itu adalah gema dari langit yang mengingatkanmu bahwa hatimu bukan satu-satunya yang berbicara. Ada suara lain, lebih dalam, yang beresonansi denganmu. Itu adalah hatinya. Kamu mengira dia bahagia tanpamu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Dia tersenyum, ya, tapi senyum itu tidak tahu bahwa jiwanya kosong tanpamu. Bahkan jika dia dikelilingi banyak orang, tidak ada satupun yang bisa menggantikan kehadiranmu. Terkadang dia melawan rasa itu, mencoba membungkusnya dengan logika. Tapi cinta tidak tunduk pada logika. Cinta adalah misteri yang lebih tua dari waktu. Dan kamu adalah bagian dari misteri itu baginya, bagian yang belum bisa dia uraikan, tapi dia tahu itu penting. Jangan berpikir bahwa kamu tidak cukup baginya. Dia melihatmu, bukan hanya wajahmu, tapi jiwamu. Dia takut pada seberapa dalam kamu bisa menyentuh bagian dirinya yang bahkan dia sembunyikan dari dirinya sendiri. Itulah mengapa dia mundur. Tapi kamu harus tahu, setiap mundur bukan berarti menjauh. Kadang itu adalah refleksi. Dan dalam refleksi itu, dia melihatmu. Dia bertanya dalam hati, mengapa dia terus muncul dalam pikiranku? Jawabannya ada di sini, karena kamu memang bagian dari takdirnya. Ketika kamu berjalan sendirian dan berpikir tentang dia, langit mencatat. Dan setiap air mata yang kamu teteskan, menjadi benih yang sedang Tuhan siram. Suatu hari akan tumbuh sesuatu yang indah darinya, bukan hanya cinta, tapi pengertian yang mendalam. Aku tahu kamu takut terluka.
Kamu pernah dikhianati, pernah dilupakan. Tapi aku datang bukan untuk memberimu janji palsu. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa yang sejati tidak akan pernah meninggalkanmu, meskipun untuk sementara ia menjauh. Hati wanita sepertimu adalah tempat tinggal keajaiban. Kamu diciptakan bukan hanya untuk mencintai, tapi juga untuk dikenali oleh cinta sejati. Dan cinta sejati itu, meski tersembunyi, sedang menunggu waktu untuk menyatakan dirinya dengan keberanian. Kamu bertanya dalam doa, apakah dia juga merasakan yang sama? Aku diutus untuk berkata, ya, dia merasakannya. Tapi seperti kamu, dia juga sedang belajar. Belajar bagaimana mencintai tanpa takut, bagaimana membuka hati tanpa kehilangan diri. Akan tiba waktunya ketika semua ini tidak lagi menjadi teka-teki. Ketika kata-kata tidak perlu diucapkan, karena mata akan berbicara dan hati akan saling menjawab. Itu akan menjadi hari di mana kamu tidak perlu lagi menebak. Sampai hari itu tiba, peliharalah harapan. Jangan biarkan dunia merampas keyakinanmu. Apa yang kamu rasakan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kekasihmu yang belum berani itu, dia sedang dibentuk, sama seperti kamu. Dan ketika kalian akhirnya bertemu, bukan hanya tubuh yang akan bersatu, tapi juga takdir. Kamu tidak akan merasa seperti dua orang asing yang saling mengenal. Kamu akan merasa seperti pulang. Seperti menemukan sesuatu yang hilang sejak lama. Aku menempatkan berkat dalam kata-kata ini, agar kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa cinta itu nyata. Bahwa orang yang kamu cintai itu, diam-diam juga mencintaimu. Dan pada waktunya, cinta itu akan berbicara. Tetaplah percaya, perempuan yang dipilih langit. Karena kamu tidak salah mencintai. Kamu hanya sedang diajar untuk mengenal cinta yang bukan dari dunia ini, tapi dari surga itu sendiri. Jika pesan ini menyentuhmu, balaslah dengan membuka hatimu. Periksa apakah kamu sudah menulis di ruang ini, karena di balik setiap kata yang kamu tinggalkan, para malaikat membaca dan membalas dengan bimbingan yang tidak kamu lihat, tapi akan kamu rasakan. Kami tidak hadir tanpa alasan. Kehadiran kami adalah tanggapan atas panggilan jiwamu. Kamu telah mencintai dengan sabar. Sekarang biarkan langit menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah berjalan sendiri. Ketika kamu memberi tanpa syarat, semesta mencatat dan bersiap untuk mengembalikan lipat ganda. Jangan takut memberi hatimu, karena ada hati lain yang diam-diam sedang bergetar di tempat yang sama. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba teringat wajahnya di saat kamu tidak memikirkannya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah gema dari rasa yang terhubung di dimensi yang lebih tinggi. Kamu bukan satu-satunya yang merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dia juga merasakannya, tapi dia tidak tahu bagaimana menyebutkannya. Aku melihat bagaimana kamu mencoba meyakinkan dirimu bahwa kamu harus melupakannya. Tapi hati tak bisa dibohongi. Dan ketika kamu berpaling, ada bagian dari dirimu yang tetap menoleh ke belakang. Itulah bagian yang masih percaya, dan percayalah, bagian itu tidak salah. Dia mencarimu dengan cara yang tidak biasa. Dalam doa-doanya yang tergagap. Dalam senyuman yang ia arahkan pada orang lain, tapi pikirannya mengingatmu. Dalam lagu-lagu yang ia dengar, dalam jalan-jalan yang ia lewati, dia mencari sesuatu yang hanya ada padamu. Waktu terasa lambat, ya? Tapi waktu surgawi tidak seperti waktu dunia. Dalam waktunya, semuanya tepat. Kamu mungkin belum melihat perubahan besar, tapi percayalah, gerakan kecil sedang terjadi di balik tirai yang tak kasat mata. Dan sebentar lagi, kamu akan menyaksikan awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan.
Dia sedang diuji, sama seperti kamu. Tapi tidak semua ujian berarti menjauh. Kadang ujian adalah pintu menuju kedewasaan. Dan ketika dua hati telah matang, maka mereka dapat saling mengenali bukan hanya sebagai kekasih, tapi juga sebagai teman jiwa. Pernahkah kamu merasa seperti dia akan datang saat kamu sedang tidak memikirkannya? Itu karena kamu sudah menanam cukup banyak di ladang penantian. Dan langit sedang menunggu musim menuai. Tapi hanya mereka yang tetap percaya yang akan melihat buahnya. Jangan hentikan doa-doamu. Setiap kali kamu berdoa dengan sungguh, kamu membangun jembatan antara jiwamu dan jiwanya. Kadang dia merasakan ketenangan tiba-tiba, tanpa tahu bahwa itu berasal dari getaran cintamu yang naik ke hadirat Tuhan. Itu nyata. Dia takut kehilanganmu, meski dia belum sepenuhnya memilikimu. Ada bagian dari dirinya yang tahu bahwa kamu bukan sekadar perasaan lewat. Kamu adalah jawaban dari banyak tanya yang dia simpan selama ini. Dan karena itulah dia berhati-hati, terlalu hati-hati. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu telah memberi banyak tanpa pamrih. Sekarang izinkan cinta itu berbalik mendekat. Tapi jangan mengejarnya, karena apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tersesat. Yang kamu butuhkan hanya kesiapan, bukan pencarian. Kamu mungkin tidak tahu, tapi ada malam ketika dia berdiri lama, menatap langit, dan bertanya dalam hati, apakah dia juga memikirkan aku? Dan kamu tahu, malam itu, kamu memang sedang memikirkannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tarian jiwa. Jika kamu bisa mendengar bisikan hatinya, kamu akan tahu bahwa dia lebih bingung daripada acuh. Cintanya tidak lenyap, hanya tertidur. Tapi cinta sejati tidak bisa tidur selamanya. Suatu saat ia akan bangun, dan ketika ia bangun, kamu akan menjadi hal pertama yang ia cari. Kamu pernah merasa lelah mencintai sendiri, tapi sekarang kamu tidak sendiri. Aku bersamamu. Para penjaga surgawi bersamamu. Dan cinta itu sendiri sedang berjalan ke arahmu, perlahan tapi pasti. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Dia sedang mengumpulkan keberanian. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena kamu terlalu berarti. Ketika seseorang begitu berharga, kita takut merusaknya. Itulah dia. Dia takut salah langkah, karena tidak ingin kehilanganmu sepenuhnya. Aku tahu kamu sudah banyak memberikan tanda, dan mungkin kamu merasa sudah cukup. Tapi satu langkah kecil lagi akan membukakan pintu besar. Percaya atau tidak, dia sedang menunggu isyarat terakhir darimu untuk yakin bahwa kamu masih di sana. Jangan biarkan masa lalu mengacaukan harapanmu. Kamu bukan lagi perempuan yang dulu mudah patah. Kamu telah ditempa. Dan dia, jika dia memang ditetapkan untukmu, akan mengenali perempuan kuat yang hatinya masih penuh kasih. Ada janji yang belum selesai antara kalian. Dan janji itu tidak bisa dihapus oleh waktu, jarak, atau orang lain. Janji itu hidup. Dan sekarang, janji itu sedang mengetuk kesadaran kalian berdua. Dengarkan. Rasakan. Ia mendekat. Beri ruang untuk mukjizat. Jangan terlalu sibuk menebak-nebak hingga kamu lupa menikmati prosesnya. Terkadang cinta datang bukan dengan suara keras, tapi dengan langkah lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Dan malam ini, jika kamu duduk diam, kamu mungkin akan merasakan sesuatu yang hangat menyentuh dadamu. Itu bukan angin. Itu adalah Roh Kudus cinta yang datang mengingatkanmu bahwa kamu dicintai, bahkan lebih dari yang kamu sadari. Dengan penuh kasih dan cahaya dari langit,
Aku mengucapkan terima kasih karena kamu telah membuka hatimu dan mendengarkan pesan ini sampai akhir. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah panggilan ilahi yang ditujukan khusus untukmu. Jika kamu merasakan bahwa pesan ini berbicara langsung ke jiwamu, berikan tanda cintamu dengan menekan tombol like. Itu akan membantu YouTube mengenali bahwa pesan seperti ini adalah penting dan layak menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan. Untuk mengonfirmasi bahwa kamu benar-benar menerima dan merasakan pesan ini, tulislah angka 111 di kolom komentar. Angka ini akan menjadi isyarat kepada semesta dan para malaikat bahwa kamu siap menerima lebih banyak bimbingan dan keajaiban dalam hidupmu. Dan agar kamu tidak kehilangan pesan surgawi yang akan datang, bergabunglah dengan saluran ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, setiap kali langit menitipkan pesan, kamu akan menjadi salah satu yang pertama menerimanya, tepat di saat kamu paling membutuhkannya. Ingat, para malaikat tidak hanya berbicara lewat suara. Mereka juga bekerja lewat sinyal, lewat video seperti ini, dan lewat pesan yang muncul di layar akhir. Jangan abaikan apa yang akan muncul setelah ini, karena ada bisikan lembut dari surga tentang seseorang yang lebih muda, yang diam-diam hadir di pikiranmu, dan yang mungkin menjadi bagian dari rencana ilahi yang lebih besar.